Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rian Fahrudin, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait tentang subjek pendidikan yang terdapat pada beberapa ayat di Al-Quran. Pertama-tama kita akan membahas apa sih sebenarnya subjek pendidikan itu. Kemudian setelah itu kita akan menganalisa apa saja subjek pendidikan yang terdapat di surat Ar-Rahman ayat 1-4. Kemudian setelah itu kita akan menganalisa subjek pendidikan apa saja yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Dan yang terakhir kita akan menganalisa subjek pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 dan 67. Subjek pendidikan itu sederhananya adalah materi atau bidang yang diajarkan dalam proses pendidikan. Gampangnya, subjek pendidikan itu sama dengan apa yang kita pelajari di kampus, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 terdapat pesan-pesan pendidikan yang sangat mendalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insanu 'allamahul bayan. Subjek pendidikan dalam ayat ini yang pertama adalah Allah sebagai pendidik yang agung. Ar-Rahman 'allamahul Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya untuk menunjuki hambanya dan menyempurnakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian subjek yang kedua adalah pendidikan rohani, yakni Al-Qur'an menjadi kurikulum ilahi. 'Allamal Qur'an menunjukkan bahwa pendidikan utama adalah pengajaran wahyu, yakni Al-Quran menjadi sumber ilmu dan petunjuk hidup. Subjek yang ketiga yaitu pendidikan kemanusiaan, yakni penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik dan menyempurnakannya dengan akal dan pengetahuan. Khalaqal insan menekankan pentingnya memahami hakikat manusia yang menjadi dasar dalam pendidikan, bahwa manusia diciptakan dengan potensi untuk belajar dan berkembang. Kemudian subjek yang keempat yaitu pendidikan komunikasi, yakni kemampuan berbahasa. Allah mengajari manusia kemampuan untuk berbicara dan memahamkan orang lain. Hal itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya akal dan jiwa. Allamahul Bayan menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa dan berkomunikasi adalah bagian penting dari pendidikan. Ini mencakup kemampuan berpikir, menyampaikan ide, berdiskusi, dan memahami orang lain. Itulah subjek-subjek pendidikan yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Kemudian pembahasan kedua, yaitu terkait subjek-subjek pendidikan yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Subjek pendidikan di dalam ayat ini diantaranya yang pertama, pendidikan melalui wahyu dan nabi. Allah menjelaskan bahwasanya
pendidikan utama umat manusia diberikan melalui nabi yang menerima wahyu. Sedangkan pendidikan melalui wahyu sendiri yaitu pendidikan yang bersumber langsung dari Allah, bukan dari hasil spekulasi manusia. Kemudian subjek yang kedua adalah ilmu itu harus dicari. Kalau tidak tahu ya berarti harus bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul Quran apabila kamu tidak mengetahui. Jadi dalam metode pendidikan, metode tanya jawab ini lebih efektif daripada seorang guru hanya menyampaikan saja atau seorang murid hanya mendengarkan saja. Maka akan sangat lebih bagus dan efektif apabila ada proses tanya jawab antara seorang pendidik dan seorang pencari ilmu. Kemudian subjek yang ketiga yaitu tugas seorang rasul adalah menjelaskan, bukan hanya menyampaikan. Jadi tugas seorang rasul bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mengajarkan, menjelaskan, dan membimbing. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang interaktif dan kontekstual. Kemudian subjek yang terakhir adalah tujuan pendidikan, yaitu agar manusia berpikir. Ayat 44 ditutup dengan tujuan yang besar, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Jadi, tujuan pendidikan di dalam Islam bukan hanya sekedar pengisian informasi, tetapi juga untuk membangkitkan akal, mendorong renungan, dan menggerakkan kesadaran. Itulah subjek-subjek pendidikan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai subjek-subjek pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Artinya Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Subjek pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini, yang pertama adalah adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikisahkan di dalam ayat ini, bahwasanya Musa alaihissalam tidak langsung meminta untuk diajari. Akan tetapi, beliau meminta izin dengan sopan kepada Khidir. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu? Ini mencontohkan adab seorang murid terhadap guru, yakni kerendahan hati dan sikap sopan dalam menuntut ilmu. Kemudian subjek yang kedua yaitu bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah. Musa mengatakan, mimma ulim tarusda, dari apa yang telah diajarkan kepadamu. Artinya, Musa alaihissalam sadar bahwa ilmu itu bukan milik pribadi, tapi adalah karunia dari Allah. Maka tanggung jawab orang yang berilmu adalah mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ketika seseorang memiliki ilmu dan sadar bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka dia tidak akan sombong, tetapi dia akan semakin berendah hati. Kemudian subjek yang ketiga yaitu pentingnya belajar dari orang yang lebih mengetahui. Walaupun Nabi Musa adalah seorang rasul, beliau tidak malu untuk belajar kepada Khidir. Ini menunjukkan pentingnya bahwa semua orang harus belajar. Tidak usah malu belajar kepada yang lebih muda atau orang yang memiliki kedudukan di bawah kita. Kemudian subjek yang terakhir yaitu kesabaran adalah syarat menuntut ilmu. Khidir mengatakan bahwa ilmu yang mendalam memerlukan kesabaran yang tinggi. Ini menekankan bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam proses menuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, sudah sepatutnya untuk bersabar dalam banyak hal. Bersabar dalam menerima ilmu, dalam memahami ilmu, dalam menghadapi hal-hal yang belum bisa diterima oleh logika kita.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.